Kan lo nih dulu pernah sempat yang namanya kerja keras jadi awalnya driver ojol sampai jaga kantin. Lo berarti kan nggak punya duit zaman dulu kan? Pas aku daftar lagi promo-promo sampai 3.000, 4.000, 5.000, ngamuk-ngamuk aja aku jadinya. Habis bensin dong ya? Itu 350 sampai tobat-tobat kayak gini sampai encok pantat. Jadi kalau narik terus sampai pagi sampai malam berarti ya? Iya, dari pagi sampai malam sampai kayak gini. Gini. Coba lo berakting sebagai laki-laki, sekarang gue pengen lihat. Tangannya udah begini nih, Bun. Lah iya, gue pengen lihat lo dari laki-laki tuh kayak gimana? Nggak tahu udah bukan. Cuma macam-macam, Bun. Aku diikat di atas mobil, di kap mobil. Habis itu nyebur di empang. Jatuhlah ke empang sampai begini. Nih, gua nggak mau mati kalau gua masih miskin gitu. Agak struggle aja dulu, kayak dari kecil lebih seringnya sendiri gitu, misalnya kayak mamaku sibuk kerja, terus aku anak pertama, aku anak yang di rumah jagain adik aku, yang gitu-gitu sih Bun paling. Ngomong Bun, ini bantalnya bulu angsa Bun. Dari tadi aku cabut-cabutin sampai kempes tuh Bun. Hah? Dari mana bulunya? Ini pada tajam-tajam menusuk-tusuk tangan gue. Ya Allah. Terus gue sadar. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Adalul TV. Dan bintang tamu hari ini adalah mereka dua sahabat yang sangat seru banget, rame, mengawali karir sebagai selebgram dan kontennya sering viral dan punya banyak fans. Anya Geraldine dan Keanu Angelo. Selamat datang di Rumah Pejaten. Hai Rumah Pejaten. Waalaikumsalam. Tapi anyway, kalian tuh memang benar-benar deket atau semenjak kapan kalian deket pertama kali? Pertama kali deket mah tahun 2000, ya mungkin beberapa tahun lalu, tapi emang kebetulan kita selalu dapat kerjaan yang bareng. Terus ini film pertama kita, terus ya emang temenan aja. Lagi main film bareng berarti ya? Iya. Oke. Ini apakah kalian pertama kali kenal itu langsung nyambung atau butuh berapa kali cencengan? Enggak sih, biasa aja pas kenal mah kayak ketemu orang biasa ya. Kalau menurut gua, jadi gini, gua jadi aku sama dia tuh pertama kali kenal, waktu itu aku juga punya acara podcast. Terus kebetulan dia jadi bintang tamu, tapi aku belum kenal. Cuman kan dia anak emang viral. Aku tuh sempet lihat kayak di sosial media lah, konten-konten lucunya dia. Tapi waktu itu keseringannya marah-marah mulu dia kalau bikin konten. Dia lagi menopause, gak jelas. Kayaknya menopause dari lahir. Hormon. Nah, abis itu ya udah pas pertama kali kenal kayak oh ini si Keanu. Awalnya agak-agak takut sih, kayak bakal marah-marah nggak ya nih dia. Oh ternyata orangnya seru banget, bercanda mulu gitu. Udah deh nyambung, klik aja sih. Kalau lo ngeliat dia, orangnya gimana? Pendiam, Anya tuh nerima aja Bun. Jadi lo lebih yang kayak mancing terus dong ya? Enggak, jadi kalau anak-anak lagi bercanda dia mah ketawa aja gitu. Ketawanya apa? Enggak nyumbang. Berarti kan? Gak nyumbang lawakan Nggak ya? nyumbang lawakan. Berarti lo introvert dong ya orangnya pada dasarnya? Sebenarnya enggak sih Bun, aku ekstrovert sama orang-orang yang aku deket aja. Ambivert dong berarti? Mungkin, tapi kalau sama orang baru kenal aku kadang kayak malu. Kalau enggak ngerasa kayak kayak dia juga nggak mau ngomong sama gue, ya udah aku diam. Kebanyakan mikirnya. Iya, overthinking aja. Ya, berarti dia bukan yang ya... Kalau Bunda apa? Ekstrovert? Introvert gua. Oh, introvert. Introvert gua lebih kayak lo, diem. Kalau pada lingkungan baru gua pasti akan nganalisa dulu nih orang gimana, nih orang gimana. Kalau ekstrovert kan nggak usah lo suruh itu langsung cecek sendiri ya kan. Tapi gue juga bisa menjadi ambivert ketika lingkungan gue udah nyaman nih, ember. Kalau Keanu, lo? Ekstrovert aku. Ekstrovert lah ya? Lebih ke nggak tahu diri sih kalau dia kayaknya. Mau deket mau nggak deket, gue bacot aja berisik. Tapi ada bedanya nggak waktu awal-awal lama sekarang kita main mulu? Sama-sama aja Sama sih. aja kan? Menurut gue dia di sosial media sama in real life juga sama. Emang ngebacotnya Emang kayak suka marah gitu? Kalau emang misalnya ada apa nih orang aneh terus nyeletuk, ya emang kayak gitu aslinya juga. Orang aneh, emang kenapa ya orang aneh? Ya kayak korden tiba-tiba kalau aku komen-komen gitu, anak-anak kan pada nimpalin, pada ngelucu. Dia mah gini dong kalau hanya
gitu doang. Enggak pinter nyaut, ngerti gak sih? Ya habis mau ikutan ngatain orang apa gimana, ngerti gak sih? Gue kayak ngatain orang dalam hati aja udah cukup. Berarti dia kan bukan komedian. Kalau komedian kan emang dasarnya ada. Teman-teman kita juga banyak yang nggak di entertain nih ya. Banyak. Terus tapi orang-orang kan pada nyumbang aja. Nah. Kalau aja nggak tahu doang. Gitu. Oke. Biasanya kalau seseruan bareng, lagi seseruan bareng ngapain? Olahraga kayak orang latih. Lu olahraga lo. Udah kayak atlet sehari lima cabur. Boleh kasih lihat Bunda wallpaper handphone lo nggak? Ya lo lagi dicas lagi. Itu lucu banget. Aku turun 16 kilo main sama atlet-atlet ini. Oh ya? Kok masih segini? Udah sekarang naik lagi kampung. Oh, lu sempat turun 16 kilo. Tiap hari olahraganya apa aja misalnya? Misalnya kalau kita Dia ada dua ikut-ikutan aja, ikut-ikutan tapi beneran gue. Iya, misalnya Pilates apa ya? ikut-ikutan pilates lah. Yang workout performance. Workout yang hit training yang di satu ruangan ngapain gitu. Iya, iya, Barbel iya. gitu ikutan, tapi walaupun kayak aduh capek gitu. Tapi dia tetap ikut. Manyun gitu tetep FOMO yang- aja, pengen rame-rame. Yang penting foto rame-rame. Dan lo turun 16 kilo. Turun 16 kilo di saat itu ya Bun, karena lagi gila-gila Naik olahraga lagi ya? banget. Habis itu naik lagi. Sekarang naik berapa kilo? 20? Ya Allah, maksudnya gitu. Ya kan siapa tahu kan turun 16 kilo naik 20 gitu kan. Enggak, tapi waktu itu gendut banget tuh kan gak sih? Lupa, tapi Pokoknya aku sempat gendut yang parah banget. Terus kurus lumayan, kayak jadi orang hampir normal gitu, kayak orang habis beranak. Nah kalau sekarang kayak baru isi lagi nih. baru isi risol yang di depan kan. Iya, risol yang di Tadi depan. cemilannya mau dihabisin yang di Oh, depan. silakan loh. Iya. Habis kue ke orang kaya, aku cek. Iya, Aku cek satu. iya. Nih isinya lain nih. Coba yang lain. Semuanya isi padat, kue itu tipis-tipis. Takut nggak nemu lagi Bun. Makanya aku Sekarang habisin. udah kaya Ken, udah bisa. Nggak tahu belinya di risol. mana kan. Terus kalau nanya gengsi sama orang kampung nih bocor-bocorin. Ya udah. Gue ngabisin. Lo bilang dia udah banyak duit sekarang ya? Banyak. Bener gak? Ya banyak buat siapa dulu nih Bun. Iya, enggak. Maksudnya lo kan lo dulu pernah sempat yang namanya kerja keras jadi awalnya driver ojol sampai jaga kantin. Lo berarti kan nggak punya duit zaman dulu kan? Sekarang udah dong. Ya alhamdulillah Bun. Nggak perlu narik lagi. Lo driver ojol tuh lu saking udah pokoknya punya duit aja. Ya, enggak. Dulu tuh temen aku tuh pas lulus SMA yang misalnya nggak kuliah gitu ya. Itu tuh pada naik motor gede. Enggak, aku kan naiknya Moge? motor metik. Moge. Moge bukan moge yang gitu, mau moge biasa, yang apa? ya? Yang motor gede itu yang Kawasaki. Iya gitu-gitu. Oh, yang 600 cc. Kalau aku kan itu tuh bebek. Oke. Nah, terus aku nanya, lu duit dari mana? Kan lu baru lulus SMA kayak gini. Gue ngojek, terus itu tuh masih awal-awal. Terus? Belum rame. Terus? Jadi semua orderan tuh datang ke kita. Jadi lo ngojek nih. Nah, terus tergiur berapa emang sebulan? 11 sampai 15. Masa sih lu ngojek apaan kayak gitu? Sekarang ada baru aplikasi, lumayan banget saat itu ya. Tapi pas aku daftar, tiba-tiba satu dunia udah jadi ojek. Ngerti gak sih? Dia tuh merasa jadi ojek belum rame itu tuh lumayan panjang tuh Bun. Iya. Belum viral. Karena nggak ada pesaingnya. Belum ada pesaingnya. Lo tau gak sih pendapatan ojek itu? Zaman dulu kan 15 juta sampai 11 ya, 11 sampai 15. Nah itu ceritanya dia. Oh. Pas aku daftar lagi promo-promo sampai 3.000, 4.000, 5.000, ngamuk-ngamuk aja aku jadinya. Habis bensin dong ya. Oh, Itu sebulan berapa pendapatannya? Enggak sebulan sih, aku ngitung per hari. Kadang-kadang 350, kadang-kadang Oh, oke cepet, dong, kalau kadang-kadang 300. habis buat rokok kita aja Bun. Oh. Kalau 350.000 per hari, kalau dikali 30 hari kerja terus nonstop kan berarti kan 9 jutaan lebih, hampir 10 Itu juta. 350 sampai tobat-tobat kayak gini sampai encok pantat. Jadi Jadi kalau narik terus sampai pagi sampai malam berarti ya. Iya, dari pagi sampai malam sampai kayak gini. Gini amat sih hidup gitu ya. Sampai kena pot orang. Pengen ngamuk. Gue ojek, gue ngamuk. Gue nafsu gitu kan. Oke, sampai lo juga pernah jaga kantin. Jaga kantin pernah. Itu sebelum jadi ojek berarti. Pengen kuliah, duitnya kepake buat haji orang tua. Oh, bagus dong. Bagus buat yang haji. Ya kan tapi akhirnya terbukti bahwa lo sekarang nggak susah hidup lo. Iya, alhamdulillah, masya Allah Bun. Tapi saat itu kayak, nganggur lagi terus akhirnya aku bandel kan, dugem mulu, terus teriak-teriaknya gimana?
Terus gimana? Nah, Lo bandel dugem-dugem terus. Dugem-dugem mulu. Akhirnya kata abang aku, dugem mulu lu, jagain dong kantin gua. Lah, jagain kantin. Tapi aku kan nggak berani sama dia kan orang galak. Ya udah kayak, ya udah deh. Oh, jadi Setahun. Jadi tuh abang lo yang nyuruh jadi Iya, jaga kantin. udah setahun jaga kantin, jualan air, baru kuliah di situ sambil jaga kantin. Jadi kalau udah guru udah dosen udah ngomong kayak gini, udah mau istirahat, mulutnya belum income, kita udah lari bun ngebukain kantin aku sendiri. Oh, kantin lo sendiri, abang lo kan? Iya. Kirain jaga kantin orang lain. Jaga kantin orang lain mah pegelnya doang. Tapi oke, itu masa-masa kelam lo nggak punya duit kan? Lo strugglingnya dengan jaga kantin, lo ngojek ya kan? Nah kalau seorang Anya nih, pernah nggak sih dia ngalamin yang namanya kehidupan yang nggak pernah, nggak sampai punya duit, sampai nggak punya duit, sorry. Kayak mukanya nggak pernah susah deh. Tahu nih. Mungkin alhamdulillah susahnya nggak terlalu susah di finansial kali ya Bun. Cuman kan kadang kan Susahnya di hati ya saya. kadang kan gitu ya. Maksudnya kadang kan kalau orang hidup itu susah nggak selalu dinilai dari uang berapa yang kita punya atau gimana. Ya mungkin bisa aja orang bisa susah kalau hidupnya nggak tenang itu masuknya susah gitu. Yeah. Atau kayak misalnya nggak happy itu susah gitu. Ya pasti ada lah. Maksudnya jatuh bangunnya gitu. Oke, kalau susahnya versi Anya apa? Nggak tenang apaan hidup lu, orang kalau punya duit tenang aja ya, tenggorokan adem. Ember? Kalau gue sih punya tenang, happy aja. Apa ya? Oh, kalau aku tuh mungkin aku bisa bilang bukan susah sih, cuman agak struggle aja dulu kayak dari kecil lebih seringnya sendiri gitu misalnya kayak mamaku sibuk kerja, terus aku anak pertama, aku anak yang di rumah jagain adik aku, yang gitu-gitu sih Bun paling. Maksudnya kayak aku merasa aku grow up tuh sendiri gitu, kayak mendidik diri sendiri. Tapi kan gitu, bukan anak Jakarta begitu ya, bapak ibunya sibuk kerja semuanya ya. Ini ngomong-ngomong gue sendiri sih kayaknya sih. Anak gue grow up sendiri ya kan. Iya, paling ya kayak gitu sih. Gitu. Alhamdulillah ya kalau finansial ya oke-oke aja lah gitu. Pernah bokeh nggak lo? Seumur hidup? Bokeh ya pernah. Waktu zaman-zaman kuliah gitu. Misalnya kayak lagi nggak ada duit, pernah. Sampai minus? Bokeh lu berapa sih? Bokeh lu berapa? Iya, bokeh dia cuma ada 100 ribu ya itu nggak bokeh lah. Bokehnya kartu ATM gue diambil sama nyokap gue. Itu bukan bokeh, namanya lu bandel. Ember! Ya mungkin ya nggak tahu. Terus lo apa ngutang sama temen nggak? Nggak ngutang sih, cuman makan ke rumah temen kayak gue main dong ke rumah lo, gue lapar gitu. Terus makan ke rumah temen. Gitu sih, ya. Itu paling susah ya seorang Anya ya? Iya kayaknya. Numpang makan di rumah temen. Oh, bagus daripada dia protes ke emaknya. Kalau ATM ngambil, masak dong mah. Gitu. Kenapa lo diambil ATM lo? Apa ya waktu itu ya biasa Bandel lah pasti. namanya. Dia mah ada aja, lihat aja bentuk ini. Tuh. Bentuk gue baik tau, bentuknya. Iya, ya ada lah Bun, waktu zaman-zaman kuliah kayak berantem kecil, terus kayak Jadi berantem nyokap, oke. Ya nggak tahu mungkin, ya nggak tahu ya kenapa lupa juga lagi aku. Mungkin kebanyakan main atau gimana? Banyakan main tabungannya kok berosot ya nih. Ini makannya yang harus 100 ribu jadi 1 juta nih. Wow. Misalnya traktirin temen ya kan, kita kan nggak tahu ya kan. Lu ditahan, berapa lama ditahan ATM lo? 2 minggu ya. 2 minggu mah belum bener sih. Lumayan sih ya. Agak tiap hari, lu ada makanan gak gue rumah lo gitu tiap hari kan itu? Dulu aku cuma mampu dari uang cash yang aku pegang, aku jadinya tiap hari cuma mampu sehari makan cilok aja. Cilok di kampus tuh 5.000 dapat 10 biji. Nah, Pantesan kurus badan lu. Minumnya es tea, bukan teh botol. Soalnya es tea lebih murah, terus airnya lebih banyak, lebih gede kan botolnya. Itu 2.500. plastik itu ya? Pakai plastik? Yang di botol Bun, tapi kalau mau dipindahin ke plastik pakai es juga bisa. Ntar lebih banyak lagi airnya, esnya cair kan. Gitu. Jadi lo adalah penggemar es yang di plastik itu ya? Bisa jadi Bun. Oke, sama kayak anak gua berarti. Nah, ini kalian nih sebagai orang yang sudah terkenal sekarang, pernah nggak dapat kelakuan random dari fans-fans kalian? Misalnya dicubit kek, diapain kek? Kok Bukan dicubit lagi, dijambak Bun. Lo? Iya, dijambak, diginiin. Ini lo orang enak aja ngeliat muka Itu gua. gemes apa benci? Gemes kali ya? Gara-gara apa, Pen? Emang kalau komedian, kalau gue tanya teman-teman gue yang image-nya lucu, kalau orang tuh lebih berani, kalau ngeliat lu tuh takut, ngeliat muka lu nih ngerasa tangannya kotor. Karena dia ngerasa udah lebih deket sama lo. Kali. Gitu ya. Kayak kalau Lu dijambak berarti paling anjur Dijambak pernah, secara bercanda, secara bercanda. Ya di mana girang aja gue juga. Wah. Laden-ladenan aja. Itu pernah? Pernah. Sering? Kayaknya kalau lagi rame banget aja sih.
Itu yang paling hancurnya tuh sampai segitunya ya. Nggak nyampe hancur sih, Bun. Nggak, maksudnya cuman gini-gini dong kayak tindakan random tuh gitu. Gitu-gitu aja. Soalnya aku corongnya kayak ngelawan gitu, Bun. Iya. Iya, gue pernah banget lagi lihat lo waktu kita lagi di mana gitu di mall. Nggak pendiam kayak aduh. Nggak tersakiti gitu. Gue tabok lo ya gitu. Iya kayak gitu. Iya, di mall bercandanya sama fansnya kayak gitu. Kayak misalnya ada orang mau foto, terus dia kayak ngapain mau foto ya? Capek ya gue gitu. Terus ujung-ujungnya foto orang juga. maju mundur kayak gini. Orangnya jadi kayak takut malu gitu. Tapi Kalau udah kayak gitu kita ketawa. Tapi jadi lucu aja gitu kayak apa. Jadi lo yang emang mancing mereka untuk ngehe ke lo ya? Kagak sih, Bun, mereka emang pada dasarnya pernah ngehe aja. Itu ya? Gitu. Oke. Kalau Anya, pernah nggak dapat kelakuan random dari fans? Kelakuan random, aku sih paling waktu itu aku kan pernah main series judulnya Layangan Putus. Di situ memang berperan sebagai wanita selingkuhan yang udah pasti dibenci lah ya sama orang yang nonton. Waktu itu aku pernah lagi nonton konser DJ Winky kalau nggak salah, di mana gitu. Terus tiba-tiba ada kayak cowok yang seperti Keanu lah. Terus Cowok yang lembut gitu ya. Nyamperin gua, terus kayak sambil joget. Kesel gue sama lo. Terus gue juga lagi joget kan, gue kayak apaan sih gitu loh. Kayak gue lagi gak mood buat marah nih, gue mau fun nih gitu loh. Terus habis itu kayak, terus dia kayak, gak apa-apa. Gitu, udah gitu doang. Kesel sama Lydia gitu. Habis itu gue kayak, kesel sama gue ketawa-tawa aja. Udah, cuman kayak, nyebelin banget sih, nyubit-nyubit, gak jelas gitu. Udah. Itu yang paling random ya? Random aja, Bun. Ya kan lagi nonton konser kayak apaan sih gitu. Berarti lo pernah mengalami yang namanya karena acting lo dibenci sama orang. Bukan dibenci, dikeselin aja gitu. Iya. Kalau lo nggak pernah ya? Enggak, kan aku nggak pernah dapat peran pelakor. Aku mah dapetnya kalau film peran melarat mulu. Kayaknya cocok ya muka lo. Iya, kita netizen kayak gitu. Abis lo kalau main jadi orang kaya nggak nendang kan gitu. Lu pernah dapat orang melarat nggak? Pernah dong. Jadi apaan? Ya ini kan di Mendadak Dangdut kan juga jadi orang melarat. Terus tapi kan backgroundnya lo orang kaya ya, di situ. sebelumnya gue main film Gampang Cuan. Itu gue jadi melarat orang parah. melarat, orang lagi ngutang, kelilit utang kayak gitu. Oh gitu. Kalau di Mendadak Dangdut tuh jadi orang melarat juga? Akhirnya melarat karena Pura-pura melarat, Bun, dia. Oh, pura-pura melarat, acting, lagi menyamar sebagai orang siapa? Menyamar melarat. Oh, oke. Untuk ngetes pasangannya yang bakal senang sama dia benar-benar mencintai tulus apa nggak gitu? Itu nonton aja. Nggak, soalnya biasanya kebanyakan kalau yang gue lihat yang lagi lewat di TikTok gue tuh cerita-ceritanya kayak gitu tuh, lagi CEO lagi nyamar jadi orang paling kere Itu pasti udah nontonnya sampai panjang ya. Karena halu banget ya. Aku juga sampai next soalnya kan pas kemarin libur lebaran, gue beli gue nonton gitu. Hah? Kok sampai jauh Lebaran banget langganan gue. Sampai download mah parah, Bun. Ya bis ceritanya kayak ini apaan sih, ini cerita Gak masuk akal, udah nyamar kayak gini, dia CEO ditampar sama karyawan-karyawan. Lo nonton juga lo ya? Nonton mulu tapi nggak sampai beli. Yang iklan aja. Ya udah cuma seminggu kemarin pas liburan doang. Gue bayar juga per week aja. Gak bayar lagi. ini yang dimaksud nonton apa? Ada di TikTok suka iklan drama-drama Cina gitu. Misalnya kayak gini, dia CEO pemilik perusahaan nyamar jadi OOB, masuk ke kantornya karena karyawannya pada kurang ajar, nyampe situ karena benar pada kurang ajar, pada ditampar, dasar kamu OB gitu. Terus ada manajer lagi kayak gini, Pak, ini Pak tolong keadilan buat kami, kata dia kayak gini. Keadilan, Pak, ada lagi. Padahal dia yang punya perusahaan, aneh banget, makanya gue gak mungkin sampai beli. Jadi Bunda nontoninnya itu? Kemarin pas seminggu kemarin kan gue kan nggak pulang kampung ya. Terus ada nyokap gue stroke. Jadi gue nungguin nyokap bokap ya. Ngapain kan pasti scroll gini kan. Ada cerita-cerita yang misalnya ya ada yang versi bule, ada yang versi Chinese. Jadi gue yang mana yang mengganggu ya gue download gitu loh. Sampai download beberapa aplikasi ya. Tapi menurut aku itu halu banget sih, Bun. Kadang-kadang cuman nggak panjang kan filmnya itu kan. Iya, nggak panjang. Iya. Gitu deh. Nah, kalian pernah berantem tentang hal sepele nggak? Nggak pernah berantem. Nggak pernah ya? Lo kan orangnya emosian. Kalau kelihatan dari... Emosi sayang. Bukan emosi orang kepanasan. Tuh, jangan ngegas dong, saya. Nah, begitu tuh, kayak gitu. Lo
nggak pernah berantem ya kalian berdua ya? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Maksudnya kita udah temenan berapa tahun ya berarti? Sama-sama nggak recet, Bun. Iya sih, bukan orang yang ribet, sama-sama pengertian aja. Padahal kita sering banget kerja bareng, traveling bareng. Tapi Main udah kayak Traveling terjauh kemana kalian berdua? Paris. Paris. Oh, Paris. Itu sambil kerja juga. Iya, sambil kerja juga. Oh. Oh iya gitu. Nggak pernah sih, alhamdulillah. Adem aja. Adem ayem. Iya. Oke. Nah, dari seorang selebgram kalian berdua, pernah nggak dapat peran yang benar-benar bertolak belakang sama kepribadian kalian? Dia jadi maco, pernah nggak lo? Ini di film aku lagi main film dangdut disuruh jadi laki. Oh, di mendadak dangdut itu jadi laki? Jadi laki, pusing Bun, main jadi laki Bun. Gue jalan aja insecure gini. Laki nggak sih? Lu nanya gitu. Jadi laki, lu di coach dulu nggak? Siapa yang mau coaching jadi laki? Kata Pak Monty, lu lihat aja kita berlaki nih. Laki gimana? Gak usah soal laki tapi laki. Coba lo berakting sebagai laki-laki, sekarang gue pengen lihat. Tangannya udah begini nih. Lah iya, gue pengen lihat lo dari laki-laki tuh kayak gimana? Nggak tahu Bunda, bukan. Pokoknya kalau habis cut, gimana kayak gini. Nyak, segitu laki ada nggak sih begitu? Kayak gitu. Ada aja. Iya, suka insta gitu. Misalnya habis take, terus habis itu dia habis dialog gimana. Terus pas udah di-cut, dia bilang, bentar. Tadi gue ngondek. Ngondek gak sih? Tadi gue ngondek gak sih? Ya pasti ngondek lah. Iya pasti Tapi ternyata ngondek. lu bisa ya jadi laki? Kata orang yang saya tanya sih ya di lokasi syuting, udah laki segitu lo mau gimana lagi? Iya. Waras-waras aja segitu laki. Oke. Enggak yang tamtama banget, cuman laki ada dah begitu. Apa lo gitu? Enggak? Kagak, itu mah orang pengen nafsu banget kali. Kan ini dunia sehari-hari. Oke. Bingung kan ya? Itu lo bertolak belakang sama diri lo banget berarti ya? Enggak banget sih, sebenarnya kan aku juga nggak ngondek banget, ngek banget kan kagak. Nggak sampai kepleset gitu, mau nggak pincang Oke. bancinya. Tapi dibilang laki juga kagak masuk kategori gitu kan. Jadi bingung dah. Oke. Jadi kayak aku tuh, kalau dari diri gue untuk jadi laki-laki seutuhnya seperti teman-teman ketongkrongan aku tuh, part mana yang harus dibuang tuh aku lumayan lama tuh mikir. Part gininya sih ya? Part gini-gini, part gitu-gitunya. Oke. Jadi belum pernah dapat hal yang bertolak belakang di dalam film? Belum. Ini lumayan. Lumayan ya? Lumayan, jadi pemain challenge keyboard. ya? Oh, pemain keyboard? Nada note aja pales mulu. Disuruh nyanyi dangdut. Iya, kita ada rekaman. Ada lagu duet, juga. dangdut. Namanya juga mendadak dangdut ya? Ini mendadak dangdut, beneran mendadak dangdut di Mendadak hidup gue semuanya. juga. Jadi lu jadi pemain keyboard nih ya? Jadi pemain keyboard, Bun, katanya. Udah ngapain note kagak apa-apa, mungkin kita pusing ya. Kata gue sih kayak gini. Udah perasaan lu yang enak aja badannya gitu. Jadi lu nggak mempelajari gimana cara Belajar sampai budek, Bun, dapat budeknya doang. Nadanya emang agak. Iya, maksudnya kan harusnya bener-bener kayak orang yang bisa main piano kan? Iya. Ya Allah, mana piano susah banget lagi ada gitu-gitu ya. Oh iya, apa? Itu mau gila Nah, banget. Bunda ya kan Allah. musisi. Bunda pasti tahu apa organ-organ yang buat dangdut gitu loh, Bun. Yang kayak biasa organ tunggal yang ada di Yang diputer-puter. Slide. gitu. Ini kayak gitu. Terus ya udah pusing deh. Teo gitu kan? Iya. Ini kayak gitu. Teo gitu kan? Iya, itu. Gitu, iya. Tapi aku apalin, oh yang kalau toet ini, kalau ini gitu-gitu. Kalau ganti apa gitu pencet yang ini. Oh gitu. Halo keyboard. Berapa lama belajar main keyboard itu? Lama sih. Itu bener-bener yang kalau acting sebagai laki-laki lo nggak perlu coach ya. Nggak Kalau perlu. keyboard ini lo perlu coach Malu ya. Bun, coach jadi laki. Iya sih. Tahu repot Ya, banget. siapa tahu kan? Lihat aja abang-abang pada lewat gimana itu. Oh gitu. Gitu aja. Lo jadi apa? Jadi pemain keyboard dan jadi abang-abang nih. Oh, aku perannya. Aku jadi namanya Wawan. Wawan ini anak ketua orkes dangdut gitu yang disewa-sewa kalau nikahan. Jadi aku tumbuh besar dengan dangdut itu sendiri. Cuman kan klasik, babe. Nah, aku tuh udah punya inovasi sendiri karena aku tumbuh jadi aku lebih mahir kan. Nah, tapi babe tuh kayak so tau loh, dangdut tuh ini. Maunya klasik gitu. Dia tuh pengen kayak mentransformasikan dangdut ke yang enggak nih ada kok nih bisa nih baru nih kayak gini nih harus lebih Udah nggak inovatif zaman. nih kayak gitu. Iya. Akhirnya crash. Nah dalam perjalanan aku
mengejar mimpi aku, pembuktian ke Babeh ada Anya. Dari kota datang, Iya. ada masalah, gue juga nggak tahu kenapa gue ada di kampung itu. Gue masuk ke situ karena gue lagi kabur dari kota. Terus habis itu nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa. Ya udahlah, mau nggak mau akhirnya harus Numpang. nerima job dari dia sebagai penyanyi dangdut yang aku di situ. Sebenarnya waktu itu ceritanya si Naya ini jijik banget sama dangdut. Karena ceritanya aku tuh awalnya artis dari kota, penyanyi indie lah gitu. Cuma ada masalah nih, ada suatu masalah yang bikin aku harus kabur, harus pergi dari situ. Gitu. Ya udah datanglah ke kampungnya dia. Nggak mau gue, ya nyanyi dangdut lagi. Mau nggak lo sama gue? Kalau nggak gue giniin lo gitu. Ini kan mendadak dangdut di film-film kalian ya? Iya. Ini bukan remake yang dulu yang zaman dulu ada film mendadak dangdut. Sama nggak sih? Iya. Ceritanya sebenarnya baru. masih satu universe. Satu universe, tapi ini adalah cerita yang baru. Lebih kompleks. Lebih kompleks juga. Karakternya beda banget sih. Kayak menurut aku ini lebih kompleks sih. Lebih banyak dramanya. Terus kayak komedinya tuh lebih dikentelin lagi. Ngomong-ngomong Bun, ini bantalnya bulu angsa Bun. Jadi aku coba cabutin sampai kempes tuh Bun. Hah? Dari mana bulunya? Ini pada tajam-tajam menusuk-tusuk tangan gue. Ya Allah. Terus gue sadar, ini bulu angsa. Dulu orang kaya nih, gue pengen gak mau di sini deh. Ininya gue udah cabutin. Dari mana yang dicabut? Makanya gue bingung. Misalnya kalau lu pegang, gue tajam nih. Iya. Itu gue cabut, gue kira leading, nanti bulu angsa. Jangan rusakin perabotan. Tahu nih, lagi perabotannya pakai bulu angsa. Pakai bulu apa kek? Ada yang muncul-muncul. Ya, jadi pikiran kan, Bun. Kenapa emang? Ya, nggak bisa gantinya, Bun. Coba deh dari bantal mahal. Ini tadi Anya belum jawab. Pernah nggak dapet peran yang sangat bertolak belakang sama? Bertolak belakang. Kalau misalnya dibilang bertolak belakang sih, si peran Naya mendadak dangdut ini lumayan bertolak belakang ya. Karena kan di sini jatuhnya drama musikal komedi, tapi aku harus nyanyi, terus habis itu nyanyinya juga dangdut gitu. Jadi menurut aku itu lumayan bertolak belakang sama aku sih. Karena nggak pernah, maksudnya nyoba-nyoba untuk kayak nyanyi-nyanyi dangdut gitu nggak pernah. Kalau nyanyi dulu pernah kayak les vokal sebelum syuting film ini, les vokal sekitar setahun, tapi itu bukan dangdut. Iya, berarti lo harus belajar cengkok-cengkokan itu mulut gerak, gestur mulutnya dong berarti ya? Iya susah banget dah. Itu juga nggak bisa sih kalau cerita. Jadi yang ngondek lagi Bun, ngondang tuh. Jadi yang bindeng lagi. Lu bisa sih pas rekaman? Iya. Gini sama kosnya, tahan dulu, tahan. Akhirnya lama-lama sampai banget. Yang apa sih yang terlanjur basah? Iya disuruh coba tahan, jangan dilepas gitu. Oh maksudnya jangan terlalu ngondek. Enggak, suaranya tahan. Kan terlanjur basah kan rekaman kayak gitu. Oh, iya. Tahan boleh nggak jadi terlanjur basah. Jadi terlanjur basah. Sampai ini banget, sampai kental banget gua kayak gini. Sampai kayak gitu, Bu. Ya kalau dangdut kan mesti ada style dangdut cengkokannya yang khas. Kan kalau bilang aduh kan aduh gitu Bu. Iya, aduh gitu kan. Iya. Ini tuh challenge lo di sini ya? Iya. Oke, baiklah. Di antara semua adegan di film mendadak dangdut yang kalian main bareng ini, mana adegan yang paling berkesan buat kalian? Banyak sih aku berkesan, aku mah macem-macem Bun, aku diikat di atas mobil, di kap mobil. Abis itu nyebur di empang. Dia aja bisikan aku kayak gini, Ken, gue kalau jadi lu kabur Ken. Iya, abisnya iya itu ada satu scene gitu kayak dia ya adalah suatu kejadian nih semi action nih ceritanya. Jadi mobil jalan kenceng, dia bener-bener di atasnya mobil kayak woi stop gitu terus nih mobil ngerem mendadak, terus ngerem mendadaknya di empang kan. Abis itu ceritanya dia gelundung, dia jatuh lah ke empang kayak begini. Tapi empang dia beneran masuk ke dalam empang itu. Lu sempat mikir gak gini amat cari duit gitu nggak? Udah bukannya kayak gini, gue udah nggak tahu lagi sih. Terus habis itu aku kan itu kan di Peak, terus aku ngeliat kayak si di Peak 2 kan, lokasinya deket laut, deket mangrove gitu ya kalau nggak salah. Itu di empang mangrove. Iya, empang mangrove atau apalah gitu ya, pokoknya bukan empang sih, itu emang mangrove. Itu emang mangrove Bun. Nggak tahu danau, nggak tahu. Ya kalau ada buaya, nah, itu makan sama buaya. Kan gue sih kalau jadi lo, sumpah gue kayaknya nggak bisa ya. sih. Kayak gue takut tiba-tiba ada ular atau kayak ada buaya lewat gitu. Tapi dia keren. Yang kasihan siapa? Kan kalau aku palanya masih ngambang gini. Yang megangin gue dari dalam. Oh jadi, gitu. Jadi kalau nggak dipegangin, badan aku tuh bakalan
apa ya? Tenggelam. Bentuknya nggak sesuai sama saudara mau gitu deh. Oh, mungkin. Oke, iya. ini waktu pada saat lo tenggelam tuh ada orang yang di bawah lo berarti. Bukan di bawah, megangin kaki, tapi dia kalau misalnya action dia nyelam gitu. Oh, Iya. Iya. Kasihan berarti. Gue kan kasihan, gue mikirin, udah deh gue juga kasihan telan itu gitu. Ada yang lebih kasihan dari gue gitu. nggak pakai kostum selam gitu dia. Kostum sama, ini empang bun, cuman Ya kan dia kan harus nyelam tuh kan palingnya kan harus 1 menit minimal. Kalau kita kan? berdiri itu seleher aku. Oh. Jadi kalau pakai kostum serem juga lebay. kagak nyampe, nyelam mah kagak nyampe. Ya kan buat dia nafas doang buat supaya gitu. Adegannya lumayan singkat sih. Oh, singkat. Apa lu ngomong pas di sini? Gua nggak mau Gue nggak mati, mau mati kalau gua masih sebelum- miskin. masih miskin gitu. Udah Nah itu gitu aku doang. banget sebenarnya. Lah, Di Empang itu dia cuma ngomong itu. Itu lo banget ya. Iya. Ya, sambil kita semuanya pengen ya gue gak mau mati sebelum gue kaya duluan. gitu. Adegannya cuma ngomong kayak gitu. Oke. Sambil Itu yang udah- paling inget berarti ya. Ingat lah orang, ya Allah, bau banget bun. Di Empang ini. Itu habis itu mandi di mana? Habis itu? Nah pengen mandi di rumah warga, bukan di rumah warga ya. Ada pos-pos petani gitu. Base camp, waktu itu base campnya nggak ada toilet ya? Belum ke base camp. Gue diguyur dulu sama abang-abang. Udah gelap, agak ada lampu di rumah ayam aman bambu. Ya Allah, gue ngeliat, ini aktor Reza Radian pada begini apa gue udah. Ngerti gak sih? Di otak gue. Terus diguyur dari apa? Dari apa sih? Air Empang juga. Nggak tahu, kan gelap banget. Gelap parah, Bu. Air jamban jangan Nah, iya kayaknya di kolom gitu pan disiram, jangan-jangan gue nggak percaya dalam sama tuh air, gue nggak percaya. Akhirnya aku jadi monyet naik motor lagi. Langsung nyari hotel terdekat, kagak ada hotel bun di Pik 2. Hah? Kagak ada, adanya di Pik sono yang jauh, yang udah kita sering lihat. Kayak Pik 1 berarti. Oh, ini masih dibangun. Sedangkan kalau kita ke Pik 1 repot kejauhan. Oke. Akhirnya ada apartemen, gua ketok lo apartemen. Terus Nah, itu harus ada ketemu tukang kunci. Gua udah pan ngamuk tuh kayak. Udah kayak gini, Bun. Udah kayak gitu. terus. Terus udah kayak gitu. Akhirnya nemu hotel Jepang di Pik 2. Iya. Masuklah. Pas aku masuk, aku kan buka baju. Orang di lobi kayak gini, Bun. lo dengan basahnya itu. Udah bukan basah lagi, cembong, Bun. Oh, kena lumpur berarti. Lumpur mah di muka kagak, tapi kan kelihatan. Oh, habis dikebukin sama ini gitu. Oh. Kayak orang habis di-surprisein ulang tahun. Oke. Oh, ngerti gue. Oke, ya. Kayak gitu, kayak monyet dah. Monyet. Kalau di sebelah silang tuh kan putih apa segala macam, emang ada putih-putihnya Nah, ini gitu. loh, lengket itu doang apa? Tanah gitu, tanah kering. Oh. Itu berarti kayak dari paling konyol juga dong. Apa? Bentuknya paling konyol atau paling miris lah ya. Prosesnya, tapi pas ditonton mah enak aja. Iya pas nonton, lucu Lucu nggak aja. apa-apa gitu. Oke, kalau lo nggak ada ya adegan yang paling tadi tuh yang miris menyebalkan di. Kayaknya untuk semenderita Keanu secara fisik Kagak ada nggak sih, Bun. sih. Makanya jadi orang lucu deh. Gue udah benci jadi orang lucu. Dia harus dibully ya di film. Nggak, kayaknya juga. orang kalau nulis cerita buat gue kayaknya enak nih ngeliat si gendut kayak gini nih. Lempar dari kap mobil. Ngerti ya? Nulisnya nggak salah ya Pak Monty. Ngerti ya, lu nggak inget badan gue, nggak ngeliat gue ngondek. Pas lu dilempar lu yang lempar beneran. Oh itu nonton aja. Oke. Enggak, gue juga pengen lihat ya seberapa tersiksa atau disiksanya lo di Buset, film ini. seberapa mau nanya Bun? Itu di atas kap mobil udah besi itu. Heeh. Dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Panas dong ya. Bukan panas lagi, udah beneran jadi monyet gue. Pas udah panas, embun-embun gue kan panas ya, di Pik 2, di pinggir jalan. Terus Pas udah ketemu ajan maghrib, gue disuruh nyebur di situ. Dan gue dari panas ketemu dingin, katanya. Kabur bego kan. Gue ngeliatnya kayak gini aja. Enak loh ya, tapi oke, pesan moral apa sih dari film Mendadak Dangdut yang bisa diambil selain kelucuannya ya? Ini kan Banyak agak berbeda sama yang dulu, tapi sama intinya lah ya. Tapi beda filmnya, orangnya baru juga ya kan? Kalau menurut aku pribadi, pesan moral yang ada di Mendadak Dangdut sekarang tuh serunya dia nih highlight untuk drama keluarganya tuh kenceng banget. Jadi kan di sini juga aku tuh berdampingan nih, berpetualang lah di kampungnya dia bareng adik aku kan. Terus habis itu aku juga punya ayah di situ yang selama ini ayahnya tuh
nggak ada di hidup aku lah, maksudnya hilang, tidak bertanggung jawab dan lain-lain, tiba-tiba ada ikutan juga ke kampung itu, maksudnya dengan segala drama ini gimana ceritanya bisa lah ikut ke sana gitu. Dan yang tadi aku benci akhirnya jadi rekonsiliasi lagi. Susah ya? Akhirnya belajar untuk memaafkan, akhirnya belajar untuk makna apa sih yang baik sebenarnya di dalam keluarga ini gitu. Dan bukan cuma keluarga aku aja, tapi keluarga dia, maksudnya dia sama bapaknya tuh juga lah akhirnya. Dia kan tadinya kan love hate relationship gitu sama bapaknya. Dia benci kan babenya Opi Kumis. Oh, nyebelin nih. Kalau acting kan dia kan kadang-kadang Betawi banget kan itu. Iya. Kan tadi kan ada ketidakcocokan sama perkara dangdutnya itu kan dengan pekerjaan mereka itu. Nah, tadinya kesel-keselan tapi habis itu akhirnya deket. Akhirnya nyadar, oh bapak gue tuh ternyata gitu karena dia sayang sama gue. Cuma bahasanya beda aja. Gitu. Jadi seru. Karakter-karakternya tuh berjuang sama apa yang mereka yakinin, Bun. Terus percaya sama ambisi-ambisinya. Sama mimpi-mimpinya apa segala macam. Oke, nah menurut lo berdua kenapa lo semuanya penonton harus nonton Pendadak Dangdut nih? Apa sih yang membuat berbeda dari film-film yang lain? Ya beda lah, orang kan sekarang lagi pada horor, kuntilanak, pocong. Kita dangdutan seru, Bun. Oke. Harus ada kayak gitu. Emang ada kayak gitu di situ? Pokoknya banyak deh, banyak jogetnya, banyak lagunya. Banyak nyanyinya, dan lagu-lagunya juga serunya itu di sini kita banyak rekaman lagu lagi yang dangdut-dangdut klasik yang dulu kayak lagu-lagunya Ikke Nurjana, Meggy Z. Kita yang nyanyi nih di lagu ini. Jadi seru, ntar nontonnya bisa singelong juga. Gitu. Jadi lo harus bener-bener nyanyi dangdutnya ya? Iya. Nyanyi, Bun. Coba nyanyi dong. Aduh, udah deh, Bun. Kan udah di coach berapa lama nih sama filmnya nih? Aku nyanyi ada dua, ada Terlanjur Basah sama Termiskin Sedunianya Hamdan ATT. Bunda mau yang mana? Kayak mendingan Termiskin Sedunia deh. Termiskin Sedunia. Oke. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu. Gue kan lagi bertamu tuh. Gara-gara miskin lagi Kayak keluar jinnya loh. Kayak mau apa ya, mengambil dulu angsa. Gue kan lagi miskin, lagi minjem duit nih. Udah gitu doang nih? Segitu aja mas album. Oke, lo nyanyi dong. Nyanyi apa? Banyak kan lo banyak. Gue pengen denger seorang Anya nyanyi lagu. Anya langsung dapat album dangdut. Oh ya? 6 lagu. Oh ya? Serius? Kayaknya 6 dangdut atau 5 dangdut, 1 pop, 1 indie. Satu gitu. lagu barat gitu ya. Oke, coba. Yang mana ya? Yang lo nyaman aja. Yang lo inget aja. Gue kan gak pernah lihat lo nyanyi. Orang kita ke juri bareng acara musik, tapi gue gak pernah lihat lo nyanyi gitu. Ada lagu Ikke Nurjana, ada apa? Yang lu inget aja. Yang lu inget aja, gampang. Ada yang lo inget gak? Gue lupa nih masalahnya sekarang. Gue ingetnya Termiskin Sedunia aja nya. Tiap gue ngaca abis begitu. Terlena, Bunda tahu gak ya? Masih. Malu gue. Ya, gue juga gak bisa dangdut kali. Malu. Halo, malu. Iya, udah deh kayak aja deh. Ntar saya nonton di film. Gue di lobby hotel aja Tanjang buat lucu aja. Naik lift gue. Cuman itu aja bagian terdeler gitu loh. Terlena, ku terlena. Malu Bun, nggak bisa Bun. Kalau di podcast nggak bisa. Malu dia Bun, aku nyebur dia empangnya disuruh kabur sama dia. Kalau gue kabur tuh film gak jadi ya. Aduh, ya wes, kapan? Pendadak Dangdut ini bakal tayang? Tanggal 30. Mei. Ini. April ini. Iya. Deket banget dong ya. Deket banget. Seberapa yakin ya kalian film ini bakal sukses? Nggak tahu dah Bun. Tapi gue optimis. Gue juga optimis sih, maksudnya dangdutnya deket banget ke soalnya masyarakat. lucu menurut aku, dan maksudnya ini salah satu film yang lagi menawarkan warna yang beda sih di bioskop. Apalagi sekarang lagi keluar film-film yang lagi keluar nih barengan Lebaran kemarin nih kan. Film-film menakutkan nih, berarti ya kan. Film-film horor. Film-film yang beda, ada yang animasi, ada yang horor, ada yang perselingkuhan, ada yang macam-macam nih kan, percintaan, Macem-macem. ya kan. Tapi ini beda deh Bun. Ini beda ya. Nggak ada cinta-cintaan.
Iya lagi. Ini ngakak aja ya? Enggak, adanya antara keluarga sama temen sama mimpi. Berarti genre apa? Komedi? Drama komedi, drama tetap sama keluarga masing-masing. Saya sama babe, dia sama bapaknya. Oke. Berarti drama komedi jatuhnya ya? Iya. Ya, berarti kalau pengen nonton film komedi, nih kapan nontonnya? 30 Tuh, April yang nggak ada ini ya? cinta-cintaan, nggak ada ciuman, nggak ada kuntilanak. Baru ini nih film. Ada yang joget-joget nyanyi-nyanyi ketawa. Tanggal 30 April. Tanggal 30 di bioskop. Bawa keluarga lo. Sabar, Bus. Oh iya. Jangan ngegas. Tapi bagus, ulangi lagi terus yang gaya ala-ala kayak zaman awal itu. Udah zaman awal lu aja sana balik ke zaman awal. Oh dia bener-bener kayak orang menopause setiap hari ya kayak Iya Bun, lagi program hamil kebanyakan suntik hormon. Ya wes lah. Makasih kalian berdua udah nyampe di rumah Pejaten. Kita nyampe sih kalau Bunda diajak makasih. sini. Mudah-mudahan sukses filmnya. Amin. Ada apa tuh pilihan film yang lain. Kalau kalian senang dangdut, senang komedi, ini adalah film yang cocok buat kalian. Tapi apakah kalau nggak senang dangdut? Nggak seneng dangdut? Nonton jadi seneng nanti fix. Oh. Menurut gue. Gitu ya. Tadi pengen marah-marah cuman kata Bunda. Coba kayak coba dengan marah gimana? Lu pakai cara nggak demen dangdut lu, muka lu kayak bakuan badan. Jangan tahu jadi orang, gua nggak demen. Kurang. Ih, jadi kurang-kurang bener sama orang kaya. Mau marah sampai mana nih kan bantal udah pada kempes kita cabut-cabutin. Cabut-cabutin bulu ya jalan. Ya wes, makasih so much sudah mampir ke Bang Pejaten and see you in the next content. Bye bye. Bye bye.